आदी हूँ। तेरी माँ की आरती। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Gus Abe dari Sumatera Selatan, Barep Larang dari Kalimantan Barat, Sultan Fasya dari Tangerang, Suha Emi, Dadang Karmana dari Cicalengka, Bagas dari Brunei, Panji Maulana dari Tasik, Yuda Serani dari Jepara, Manuel Pinto dari Timur Leste, Mamang Rahman dari Pamijahan. Dan buat teman-teman semua yang belum Mimin sapa, nanti di next video ya. Soalnya Mimin sebutnya dari urutan yang paling bawah nih. Hehe. Pasti nanti Mimin sapa kok, tetap pantengin terus LK21 Revive pokoknya. Dan kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Shivaji the Boss. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Betapa sakit rasanya ketika 10 tahun merantau di negeri orang, kembali-kembali malah dihina dan dicaci maki oleh orang banyak. Niatnya kembali untuk membangun negeri, tapi terjanggal dengan suap dan korupsi. Inilah alur film Shivaji the Boss. Suatu hari setelah 10 tahun merantau di negeri orang, Shivaji kini kembali ke negerinya India dengan membawa banyak uang. Uang itu akan digunakan Shivaji untuk membangun negerinya, bukan untuk berfoya-foya dan happy sana sini. Shivaji sangat kagum dengan perkembangan yang telah dicapai oleh India. Gedung-gedung tinggi dan bangunan yang sangat megah mewarnai perjalanan Shivaji menuju perpulangannya. Namun di tengah jalan, kebanggaannya kini telah sirna ketika ada hal yang kemudian membuat hatinya sangat pilu. Hal itu adalah kemiskinan yang terus merajalela. Ada seorang pengemis yang meminta-minta tepat di hadapan wajahnya. Semuanya mungkin mulai datang, tapi kemiskinan masih belum hilang, ujar Shivaji sambil memberikan pengemis itu uang. Shivaji adalah seorang pria yang berjiwa dermawan. Dia memiliki mimpi untuk membangun berbagai fasilitas gratis bagi masyarakat. Dia memiliki total kekayaan sebesar 250 crore, yang mana 200 crore dari uang itu akan digunakan olehnya untuk membangun Shivaji Foundation. Selain itu, Shivaji juga akan membangun sebuah fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Rencana itu Shivaji sampaikan di depan pejabat dan para pengusaha. Shivaji yang berjiwa nasionalisme melakukan semua itu demi membalas kebaikan negaranya. Dia sangat mengetahui betapa kerasnya hidup sebagai orang yang miskin. Keesokannya, Shivaji saat ini karena bantuan pemerintah yang memberikannya sebuah beasiswa pendidikan pada dirinya. Oleh karena itu, Shivaji memiliki sebuah pemikiran, dengan pendidikan kita pasti bisa memberantas kemiskinan. Namun, pemikiran itu berbanding terbalik dengan seorang pengusaha bernama Ati Sesan. Sesan adalah seorang pengusaha yang menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai ladang bisnisnya. Shivaji diminta Sesan untuk tidak menggratiskan rumah sakit dan universitas, karena hal itu bisa mengancam bisnisnya yang sudah ia bangun 20 tahun lamanya. Shivaji tentu saja menolak permintaan tersebut. Dia bersama pamannya yaitu Airifu lalu pergi menemui pejabat pemerintahan. Karena untuk membangun mimpinya tentu Shivaji butuh dukungan dari pemerintah. Pejabat pemerintah itu lalu mengutus Pardasti, staf sekaligus sekretaris pribadinya, untuk membantu Shivaji. Berbagai izin harus diselesaikan agar Shivaji Foundation bisa dibangun. Pardasti mengatakan kepada Shivaji butuh waktu 1 tahun bagi dirinya untuk mengurus dan menyelesaikan izin tersebut. Shivaji tentu saja heran mengapa pembangunan proyek itu memakan waktu yang sangat lama. Namun jika Shivaji memberikan Pradasti 2% dari total biaya proyek tersebut, maka Pradasti akan segera menyelesaikannya. Shivaji marah kepada Parda. Mengapa dia menjadikan proyek tersebut sebagai bisnis? Padahal jelas
Proyek itu dibangun Shivaji untuk masyarakat, bukan untuk mencari uang. Pradasti yang bete lalu menjelaskan pada Shivaji untuk membangun toilet saja di negeri ini itu butuh uang suap, apalagi jika membangun proyek sebesar ini. Shivaji tetap ngotot tidak akan memberikan persenan kepada Pradasti. Dia hanya membutuhkan izin agar proyek ini bisa dibangun. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan izin tanpa mengeluarkan biaya. Keesokan harinya, Shivaji pergi bersama pamannya ke kantor pemerintah. Namun anehnya selalu saja ada alasan bagi para pejabat untuk tidak memberikan izin. Entah dokumen belum lengkap lah, pembangunan yang melanggar peraturan lah, berdiri di zona yang dilarang pemerintah lah, dan masih banyak lagi. Shivaji benar-benar dibuat pusing dengan semua ini. Kini hanya dua pilihan bagi Shivaji, yaitu membatalkan proyek mimpinya itu atau tetap melanjutkan dengan menyuap para pejabat. Setelah beberapa saat berpikir, keputusan Shivaji kini sudah bulat. Dia tetap akan melanjutkan proyeknya dan menyuap pejabat pemerintah. Singkat cerita, kini pembangunan universitas di bawah naungan Shivaji Foundation telah dilaksanakan. Di sana Shivaji tak sengaja melihat seorang gadis cantik yang kemudian memikat perasaannya. Gadis itu bernama Vidya. Shivaji terus berusaha untuk mendekati Vidya. Namun apalah daya, karena Shivaji yang pandai dalam dunia bisnis justru payah dalam dunia sebuah percintaan. Gayanya yang begitu kaku tidak mampu menaklukkan hati Vidya. Berkali-kali dia menyatakan cintanya dan berkali-kali pula lah Vidya menolak cintanya. Vidya tak ingin berpacaran, dia hanya ingin Shivaji menikahinya. Sementara itu, di bangunan proyek universitas di bawah naungan Shivaji Foundation tentu saja membuat Sesan jengkel. Berbagai cara dilakukan Sesan untuk menghentikan pembangunan tersebut. Melalui cara kekerasan, dia mengirim beberapa preman untuk menghajar Shivaji. Namun Shivaji bukanlah kaleng-kaleng. Dia kemudian berhasil melibas mereka semua. Sesan lalu menempuh jalur politik. Dia mendatangi Menteri Anbanandam dan memintanya untuk menghentikan pembangunan tersebut. Menteri Anbandam lalu datang menemui Shivaji, dan saat itu pula pembangunan universitas langsung dihentikan. Menteri mengatakan jika pembangunan itu melanggar peraturan pemerintah karena berada di zona yang tidak semestinya. Shivaji yang mengetahui hal itu tentu saja tidak terima. Dia pergi ke kantor menteri untuk bertemu dengan Anbandam. Shivaji menyampaikan semua keluhan yang ada di sana. Namun keluhan itu tidak dianggap oleh Menteri Anbandam. Menteri Anbandam mengatakan jika Shivaji ingin proyek pembangunan terus berlanjut, maka dia harus menyerahkan uang 50 crore kepada dirinya. Shivaji benar-benar dibuat pusing. Hanya untuk berbuat baik saja, dia harus mengorbankan segalanya. Shivaji yang sudah tidak memiliki uang lagi akhirnya mengandalkan sertifikat rumah dan kepemilikan sahamnya sendiri. Pembangunan bermacam proyek di bawah Shivaji Foundation justru membuat menjadi sapi perah bagi pejabat pemerintah. Setelah Shivaji menyerahkan uang tersebut kepada Anbandam, proyek pembangunan kini kembali dilanjutkan. Senan yang mengetahui hal itu tentu saja murka. Dia menganggap Menteri Anbandam telah mengkhianati dirinya. Karena muak, Senan akhirnya mengatur sebuah rencana untuk melengsarkan Menteri Anbandam. Di bawah tangan pengusaha, pergantian menteri bukanlah hal yang susah. Dengan koleksi uang dan relasi, Menteri Anbandam langsung dicopot saat itu juga. Di sisi lain, Shivaji yang merasa tenang karena proyeknya sudah berjalan, lalu menemui Vidya untuk mengajaknya menikah. Namun pendeta yang ada di kuil menolak permintaan Shivaji. Perbedaan horoskop mereka adalah alasannya. Shivaji benar-benar tidak cocok dengan Vidya, dan jika mereka memang kekeh tetap ingin menikah, maka bala bahaya akan terus mengancam nyawa mereka. Kata-kata pendeta tak membuat Shivaji nyerah begitu saja. Dia berhasil meyakinkan Vidya dan mengajaknya bertunangan. Dia juga berjanji akan segera menikah dengan Vidya apapun caranya. Sementara itu, penunjukan menteri yang baru mengakibatkan proyek pembangunan Shivaji kembali mendapatkan masalah. Menteri itu langsung bergerak dan merobohkan beberapa bangunan sebagai peringatan. Hentikan proyek pembangunan ini. Proyek ini melanggar aturan karena berada di zona yang dilarang, ujar sang menteri baru. Shivaji yang mengetahui hal itu langsung pergi ke kantor menteri untuk menyampaikan keluhannya. Namun menteri hanya menganggap keluhan itu sebagai angin lalu. Shivaji, jika kau ingin proyekmu itu kembali dibangun, maka kau harus memberikan uang 50 crore kepadaku, ujar sang menteri. Lagi dan lagi, suap adalah solusinya. Shivaji yang tidak lagi memiliki apa-apa pun murka. Dia tidak akan memberikan uang itu kepada menteri. Dia akan membawa kasus ini ke meja persidangan. Namun untuk bisa berada di meja persidangan, Shivaji memerlukan bantuan pengacara dan pengacara butuh uang untuk dibayar. Jancuk!
negeri Konoha banget nih. Mungkin itulah yang ada di benak Shivaji. Dia sudah tidak memiliki simpanan uang sama sekali, namun untuk terus menggapai asa mimpinya, akhirnya Shivaji menyerahkan imbalannya. Singkat cerita, persidangan pun digelar. Bukannya mendapatkan izin bangunan, dia justru mendapatkan masalah baru. Pengadilan menganggap Shivaji bersalah karena telah melakukan suap. Shivaji terbukti menyuap beberapa pejabat pemerintah untuk melancarkan proyeknya. Berdasarkan alasan tersebut, kasus yang diajukan Shivaji pun ditutup dan persidangan selesai. Shivaji benar-benar bonyok kali ini. Dia tak memiliki apa-apa lagi. Rumah, ruang, mobil, semuanya telah dikorbankan untuk melancarkan proyek pembangunannya. Shivaji yang pulang dari Amerika sebagai orang kaya, kini tak lebih seperti orang gelandangan. Tak hanya itu saja, pernikahannya juga terpaksa harus ditunda. Vidya bahkan berubah pikiran dan tak ingin hidup berumah tangga dengan Shivaji. Apa yang dikatakan pendeta waktu itu benar-benar terjadi, bahwa Shivaji dan Vidya tidak cocok menjadi seorang pasangan suami dan istri. Di lain waktu, Senan sangat senang dengan apa yang menimpa Shivaji. Dia menyarankan Shivaji untuk menjadi seorang pengemis saja. Senan bahkan menghina Shivaji dengan memberikannya uang 1 rupiah. Shivaji benar-benar lelah dengan semua ini. Pamannya lalu menyarankan Shivaji untuk kembali saja ke Amerika karena dia pasti mendapatkan kebahagiaan yang ada di sana. Namun Shivaji tentu saja menolak saran tersebut. Dia hanya ingin berada di India mengabdi pada negaranya. Akhirnya setelah berpikir lama, Shivaji bertekad untuk menggunakan segala cara untuk menggapai mimpinya. Dengan uang 1 rupiah itu, Shivaji lalu menghubungi Senan sebagai orang misterius dan mengatakan kepadanya jika pejabat pajak akan segera datang untuk memeriksa uang dan dokumen gelap milik Senan. Senan yang panik dengan gelagapan langsung mengemas semua uang dan dokumen gelap tersebut dan ingin membawa pergi dari rumah. Namun di tengah jalan, Shivaji berhasil merampas semua uang dan dokumen itu. Shivaji mengancam akan melaporkan semua itu ke kantor pajak. Dia akan mengurungkan niatnya jika Senan memberikan total dari setengah uang tersebut. Senan tentu saja tak terima. Dia menyuruh beberapa preman untuk menyerang dan menghabisi Shivaji. Namun Shivaji berhasil melibas mereka semua. Keberadaan uang hitam ternyata sangat banyak di India. Orang-orang kaya yang seharusnya membayar pajak justru melakukan penggelapan pajak. Padahal uang dari pajak itu akan digunakan pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan. Shivaji menyadari jika kemiskinan masih banyak karena uang hitam yang disimpan sebesar 20 lakh crore. Uang itu hanya dikeluarkan secara radikal, terpaksa ditempuh oleh Shivaji. Dia berhasil meyakinkan para preman untuk bekerja sama dengannya. Semua sopir, pelayan, dan banyak lagi dikorek informasinya untuk mengatakan di mana saja keberadaan orang-orang kaya yang menyembunyikan uang hitamnya. Shivaji bersama para preman lalu bergerak melakukan penjarahan dan pemerasan kepada orang-orang kaya itu. Beberapa waktu kemudian, Shivaji berhasil mengumpulkan banyak uang. Dia lalu melakukan pencucian uang dengan bantuan teman-temannya yang ada di Amerika. Uang-uang yang dicuci itu lalu dikirimkan kembali ke rekening Shivaji Foundation. Shivaji juga memberitahu kepada orang-orang pajak siapa saja orang kaya yang memiliki uang hitam. Akibat dari laporan tersebut, pekerjaan petugas pajak kini bertambah banyak. Dengan bantuan dari CBI, orang-orang kaya ini memiliki uang hitam kini dijebloskan ke dalam penjara, termasuk juga dengan Ati Sesan. Beberapa waktu kemudian, berbagai fasilitas gratis untuk masyarakat berhasil dibangun oleh Shivaji. Fasilitas kesehatan, pendidikan, jalanan, dan lapangan pekerjaan dibangun di bawah Shivaji Foundation. Shivaji benar-benar dianggap pahlawan oleh masyarakat yang ada di Tamil Nadu. Dirinya yang pemurah begitu dipuja-puja di sana. Shivaji tidak hanya berhasil mewujudkan mimpinya saja. Pernikahan yang dulu ditunda kini telah terlaksana. Dia juga berhasil meyakinkan Vidya untuk hidup berumah tangga. Tapi kebahagiaan Shivaji itu tidak berlangsung lama. Dengan kekuatan yang dimiliki Ati Sesan, dia berhasil keluar dari penjara dengan jaminan. Sesan yang dendam tentu saja membalas perbuatan Shivaji. Uang-uang yang digunakan Shivaji untuk mewujudkan mimpinya tentu adalah uang yang ilegal. Ati Sesan mengajak CBI bekerja sama untuk mengusut asal-muasal dananya Shivaji. Atas wewenang CBI, mereka lalu mengamankan Vidya dan menginterogasinya. Mereka menanyakan soal asal-muasal dana yang diterima oleh Shivaji. Namun Vidya sama sekali tak mengetahuinya. CBI lalu mempermainkan psikologis Vidya. Mereka menghantam Vidya dengan berbagai pertanyaan yang jelas-jelas dia tidak mengetahui jawabannya. Mereka menjelaskan kepada Vidya bahwa semua uang yang dimiliki oleh Shivaji adalah uang hitam alias uang haram. Semua uang-uang itu didapatkan Shivaji dari pemerasan pada orang-orang kaya, penjarahan, serta pencucian uang. Namun Vidya membantah semua pernyataan itu. Dia yakin jika semua uang yang dimiliki suaminya adalah uang yang halal.
bukan uang yang seperti CBI katakan. CBI lalu menjelaskan kepada Vidya bahwa saat ini banyak pembunuh yang sedang mengincar nyawa si Faji. Oleh karena itu mereka menawarkan dua pilihan kepada Vidya. Pertama, mereka akan melindungi nyawa si Faji jika Vidya berhasil menemukan bukti transferan si Faji yang melakukan pencucian uang. Jika benar-benar terbukti bersalah, si Faji hanya akan dihukum 4 tahun penjara. Atau yang kedua, mereka tetap akan diam di tempat sambil menunggu kedatangan mayat si Faji. Kami akan memberikan waktu untuk berpikir. Pulanglah dan pikirkanlah baik-baik, ujar CBI. Di malam harinya, Vidya mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi jika si Faji tewas dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Apa yang tadi dibicarakan oleh CBI entah mengapa langsung hadir dalam mimpi Vidya. Si Faji yang tengah bermain laptop langsung berlari menenangkan Vidya yang masih panik. Keesokan harinya saat si Faji tidak ada di rumah, Vidya mengambil laptop milik si Faji dan menyerahkan pada CBI. Vidya meminta agar CBI berjanji untuk tidak akan menyakiti si Faji. Setelah beberapa waktu memeriksa laptop si Faji, CBI kini mulai bergerak. Operasi penangkapan si Faji langsung dilakukan. Dengan bukti laptop yang dimiliki oleh CBI, CBI kini berada di atas angin, sedangkan si Faji tak mampu berbuat banyak. Orang tua si Faji yang mengetahui jika Vidya adalah dalang di balik penangkapan ini tentu saja marah. Berbagai celotehan keluar dari mulut mereka yang membuat Vidya jadi syok dan menangis. Walaupun dirinya ditangkap, si Faji sama sekali tidak marah pada istrinya. Dia mengetahui bahwa semua yang dilakukan istrinya itu hanya untuk melindungi si Faji. Berita penangkapan si Faji seketika viral di mana-mana. Masyarakat yang mendengar hal itu marah dan langsung menggelar unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut agar si Faji segera dibebaskan. Bagi mereka, si Faji adalah pahlawan yang perkasa karena membantu mereka keluar dari zona kemiskinan. Dia selalu berkorban untuk kepentingan rakyat-rakyat kecil. Di pengadilan ternyata laptop yang digunakan CBI sebagai barang bukti ternyata tak mampu dijadikan sebagai barang bukti karena file utama yang ada di dalam laptop itu disetting agar dapat dibuka hanya dengan suara si Faji saja. Akibatnya pengadilan belum bisa menjatuhkan vonis kepada si Faji. Dan si Faji kini hanya bisa ditahan untuk sementara waktu. Ati Sesan yang terlanjur dendam kepada si Faji membuatnya jadi sangat gelap mata. Dia meminta polis untuk segera membantai si Faji di dalam sel. Namun polis tidak berani melakukan yang kemudian diinginkan oleh Ati Sesan. Karena si Faji adalah tokoh yang didukung oleh banyak rakyat yang ada di negeri ini. Dan sebagian polis juga berada di pihaknya. Solusinya, si Faji baru bisa dibantai setelah dia mengakui kesalahannya dan berada di luar sel. Si Faji yang mengetahui rencana itu lalu menghubungi temannya yang merupakan seorang dokter. Sebenarnya si Faji bisa saja kabur ke luar negeri untuk menyelamatkan dirinya. Namun dia enggan melakukannya karena tak ingin kepergiannya itu akan menghancurkan nasib si Faji Foundation. Untuk mengatasi masalah ini, si Faji memiliki sebuah solusi, yaitu dirinya harus dikira mati sebelum dia mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, si Faji meminta temannya untuk mengganti tubuhnya nanti dengan sebuah boneka. Beberapa waktu kemudian, Sesan meminta si Faji untuk membuka laptop tersebut, namun si Faji enggan melakukannya. Hal itu membuat Sesan murka dan menyuruh seorang polisi untuk memukulnya. Namun polisi itu justru menolak. Berkat bantuan si Faji, kini keluarganya bisa bekerja. Sesan benar-benar jadi semakin emosi. Dia akhirnya turun tangan untuk memukul si Faji sendiri. Sesan menyiksa si Faji tanpa belas kasihan. Di tengah penyiksaan itu, si Faji mulai merencanakan aksinya. Dia ingat jika dulu ada seorang kuli bangunan yang jatuh dari lantai gedung dan jantungnya berhenti berdetak. Namun berkat bantuan CPR, nyawanya itu berhasil diselamatkan. Si Faji lalu menyetrum dirinya sendiri. Tinggi tegangan listrik membuat si Faji pingsan dan jantungnya berhenti berdetak. Pihak kepolisian menjadi kaget karena si Faji yang telah disiksa Sesan kini ditemukan meninggal. Teman si Faji yang mengaku sebagai wartawan lalu menghubungi kepolisian. Dia bertanya pada polisi kenapa bisa si Faji ditemukan tewas. Bagaimana si Faji bisa tewas sedangkan dia diamankan di kantor polisi, ujar teman si Faji. Teman si Faji lalu mengancam pihak kepolisian bahwa dia akan mengangkat kasus ini jadi sebuah berita yang sangat viral. Kepolisian kini panik dan kalang kabut. Ati Sesan lalu menghubungi kepolisian dan mengatakan bahwa mereka harus segera mengalihkan penyebab kematian si Faji. Ati Sesan bersama polisi lalu merencanakan skenario seolah-olah para premanlah yang menghabisi si Faji. Para preman diatur untuk menyerang mobil polisi yang sedang membawa si Faji. Ati Sesan dan kepolisian berharap skenario itu bisa membuat publik tidak menyalahkan mereka.
Sesuai dengan rencana, orang-orang Shivaji lalu bergerak cepat. Mereka diam-diam menyelinap masuk ke dalam mobil yang membawa Shivaji. Mereka lalu mengganti tubuh Shivaji yang asli dengan sebuah boneka. Dan tak lama kemudian para preman datang. Mereka terus menembaki mobil polisi yang ada boneka Shivaji hingga meledak. Semua orang yang percaya dengan skenario itu, mereka menilai bahwa Shivaji tewas karena diserang oleh para preman. Sementara itu Shivaji yang asli kini tengah diselamatkan melalui metode CPR. Teman Shivaji terus menyetrum jantungnya berharap Shivaji bisa kembali hidup. Semua orang yang ada di sana hanya bisa diam sambil berharap cemas. Setelah beberapa saat, kini metode CPR pun berhasil yang membuat Shivaji kembali hidup. Di tempat lain, meninggalnya Shivaji membuat CBI terus berusaha untuk membuka laptop Shivaji. Namun bukannya terbuka, usaha mereka itu justru membuat laptop Shivaji masuk ke mode darurat yang mengakibatkan semua file-file dan data yang di dalamnya dihapus secara otomatis. Hilangnya barang bukti tak membuat Seshan berputus asa. Dia tetap ingin menutup dan membubarkan Shivaji Foundation. Semua orang berharap cemas dengan nasib Shivaji Foundation kini di depannya. Namun tak lama kemudian Shivaji yang sudah sembuh pun datang. Dia menyamar sebagai temannya Shivaji yang baru saja datang dari Amerika bernama Ravi Chandran. Shivaji menghina Seshan seperti dulu Seshan menghina dirinya. Seshan yang mengetahui jika Ravi adalah Shivaji meminta polisi untuk menginterogasinya. Polisi lalu menginterogasi Ravi, namun Ravi hanya bisa tertawa mendengar pertanyaan polisi. "Hei, Shivaji itu sudah meninggal. Bukankah kalian melihat sendiri sertifikat kematiannya?" ujar Ravi. Ravi juga menunjukkan kartu tanda penduduk serta ATM yang dimilikinya. Hal itu kemudian membuat polisi kini mati kutu. Di atas panggung, Ravi mulai menebar ancaman. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dengan kematian Shivaji harus segera dihukum. Keesokan harinya, Ravi lalu datang menemui Seshan di kampus miliknya. Di sana, Ravi mengungkapkan identitas aslinya, bahwa dia memanglah Shivaji. Dia mengatakan kepada Seshan bahwa dirinya memiliki bukti jika Seshan telah merencanakan aksi pembantaiannya. Seshan akan menyerahkan semua uang gelap miliknya yang ada di atas kampus jika Shivaji menyerahkan bukti tersebut. Namun Shivaji sudah muak, langsung berusaha untuk memukul Seshan. Anak buah Seshan lalu datang dan membantu. Perkelahian Shivaji dengan anak buah Seshan membuat semua uang gelap milik Seshan terbang kemana-mana. Bahkan uang itu masuk ke dalam kelas. Semua mahasiswa langsung keluar untuk memungut uang-uang itu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perkelahian Seshan. Shivaji lalu berhasil mengalahkan semua anak buah Seshan. Dia juga menghajar Seshan tanpa belas kasihan. Seshan yang panik berusaha kabur menyelamatkan diri. Namun di tengah pelarian itu, desakan mahasiswa membuatnya jatuh dan terinjak-injak. Mahasiswa benar-benar tak peduli dengan Seshan. Mereka hanya fokus untuk mendapatkan uang yang berterbangan. Kepala, leher, badan, dan kaki Seshan terus diinjak-injak oleh para mahasiswa, yang kemudian membuat Seshan akhirnya mati dengan cara terhina. Setelah kematian Seshan, Shivaji tetap melanjutkan perbuatan baiknya. Dia terus membangun fasilitas gratis untuk masyarakat. Uang hitam milik orang kaya dibongkar untuk kepentingan negara. Kini uang hitam sudah tidak lagi ada di India. Berkat kerja keras Shivaji, India menjadi negara kaya dan sejahtera. Shivaji lalu menyerahkan diri dan siap dihukum atas semua aksinya. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita bisa dapatkan dari film ini ya sahabat. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur. Dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.